Halo anak-anak ibu terkasih, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan masih pada tema indahnya kebersamaan, subtema keberagaman. Tapi kita akan melanjutkan pembelajaran ke pembelajaran 2. Nah, anak-anak, kamu ingat tidak cerita tentang Udin yang pergi menyaksikan pawai budaya dengan teman-temannya? Nah, pada saat itu Udin dan teman-teman sangat kagum menyaksikan pawai budaya. Begitu indahnya keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, kali ini Ibu akan mengajak kamu untuk mengamati gambar pawai budaya yang disaksikan oleh Udin dan teman-temannya. Nah, coba dari gambar di samping, yuk sama-sama kita temukan bangun-bangun datar yang ada pada gambar. Nah, iya, benar sekali. Ada gambar yang merupakan bangun datar segitiga. Ada yang merupakan persegi, ada yang persegi panjang, dan ada yang lingkaran, dan masih banyak lagi jenis-jenis bangun datar yang ada pada gambar. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, perlu kamu ketahui bahwa ada bangun datar yang merupakan segi banyak, dan ada juga yang bukan merupakan segi banyak. Yang merupakan segi banyak ialah seperti segitiga, persegi, dan jajar genjang, dan seperti yang ibu tampilkan di samping ini. Lalu yang bukan merupakan segi banyak yaitu contohnya seperti lingkaran, lalu bangun datar yang berbentuk oval, dan seperti yang ibu tampilkan di samping ini. Nah anak-anak, apa sih itu segi banyak? Segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis, yang memiliki banyak segi dan sudut, yang paling sedikit mempunyai 3 sisi, seperti itu. Nah anak-anak, mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih manfaat dari segi banyak? Segi banyak dapat membantu manusia untuk membentuk sebuah bentuk yang diinginkan. Nah, contohnya dalam membuat kursi, laptop, buku, atap, dan lain sebagainya. Coba kamu bayangkan apabila tidak ada segi banyak, maka manusia akan kesulitan dalam membentuk sesuatu bentuk yang sesuai dengan keinginannya. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, setelah kita mengamati gambar pawai budaya, kita semakin sadar bahwa Indonesia ini mempunyai begitu banyak keberagaman suku maupun budaya. Nah, bagaimana kita hidup berdampingan dengan keberagaman tersebut? Nah, kali ini ibu punya cerita untukmu. Yuk, mari kita baca bersama-sama. Nah, anak-anak, sebelum ibu membacakan cerita tentang siap menghadapi musim hujan, ibu akan terlebih dahulu memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Nah, tokoh-tokoh yang ada dalam cerita yaitu ada Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur yang tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah masing-masing. Nah, Pak Semi berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, sedangkan Pak Nur berasal dari Jawa. Nah, baiklah anak-anak, kita akan sama-sama membacakan cerita siap menghadapi musim hujan. Nah, musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran.
Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, anak-anak, mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka mampu hidup berdampingan dengan baik tanpa membeda-bedakan suku maupun agamanya. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kamu dapat mengerti dan memahaminya. Dan atas perhatian dan semangat kamu untuk ikut belajar bersama Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi.